Kondisi dia saat ini memprihatinkan setelah meninggalkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general readingnya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tanya gini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman. Kondisi dia ya saat ini sangat memprihatinkan setelah meninggalkan kamu. Ya, apakah itu menyangkut tentang hubungan baru dia ataupun mungkin penyesalan dia, teman-teman, karena keegoisan dia. Ya, dan mungkin juga belum menemukan kehidupan baru. Kita akan lihat. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Wands. Satria tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari si dia, teman-teman. Oke. Dapat aku akui loh, ya secara energi mungkin kita katakan seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu ya, hubungan asmara, teman-teman, ataupun rumah tangga nih. Ya. Jadi aku merasakan ada sebuah penyesalan. Oke, ada penyesalan. Nah, ini sangat penting. Ketika ada penyesalan yang mulai dirasakan, itu artinya dia mulai mengingat kamu kembali. Ya. Mungkin di satu sisi, ketika dia pergi meninggalkan kamu karena keegoisannya, tetapi mungkin dia tidak bisa menemukan seseorang yang lebih baik dari kamu, ataupun mungkin juga penyesalannya ya. Jadi dia nggak bisa move on, teman-teman. Ingin menjalin hubungan dengan yang lain juga tidak bisa. Apalagi ketika dia pergi meninggalkan kamu bersama si pihak ketiga. Kalau aku katakan pihak ketiga itu toksik banget. Ya. Karena aku punya 7 pedang di sini, 7 of Swords. 7 pedang ini menggambarkan banget tentang bagaimana sih energi dari si pihak ketiga tersebut. Yang sebenarnya kesannya hanya ingin manfaatin doang. Hanya ingin manfaatin dia. Gitu loh. Ya. Dan mungkin setelah mendapatkan apa yang mungkin diinginkan, diharapkan oleh si pihak ketiga, bisa saja si dia itu diperlakukan dengan cara yang gak baik. Ya, jauh banget lah mungkin ketika masih bersama kamu ya. Kamu yang selalu mungkin mau menjaga, merawat ya ketika mungkin lagi sakit. Orang yang selalu ada di saat dia itu lagi sedih, banyak masalah, teman-teman ya. Dan seakan-akan saat ini dia itu menanggung semua beban kehidupan yang sangat begitu beratnya, teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Nine of Swords. Nah, lagi dan lagi kartu pedang. Jadi memang tidak dapat dipungkiri, kartu pedang ini kartu yang sangat negatif, buruk ya. Sangat buruk banget, sangat negatif banget. Penyesalan yang aku katakan dari kartu ini sudah cukup menunjukkan bahwasannya dia itu nggak bahagia. Ya, nggak bahagia mungkin dengan kesendiriannya, karena terus memikirkan kamu, nggak bisa move on, teman-teman, dan ingin kembali mungkin juga tidak bisa.
ataupun mungkin ketidakbahagiaannya karena menjalin hubungan ya terlarang dengan si pihak ketiga. Ternyata keputusan yang dia ambil meninggalkan kamu, teman-teman, itu sebuah kesalahan besar. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat terbesar yang mungkin pernah dia lakukan. Ya, alih-alih ingin bahagia, alih-alih ingin hidup lebih baik, nyatanya faktanya apa? Dimanfaatin, dan bahkan sakit pun tidak diurusin. Mungkin seperti itulah. Ya kan? Nah ini, masalah dan masalah seakan-akan tidak ada, apa ya, mungkin dihargai, tidak dihargai banget oleh si pihak ketiga di sini. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya 4 pedang lagi dan lagi 4 pedang, kartu pedang teman-teman. Nah, ada apa ini? Jadi memang kartu pedang ini selalu saja identik dengan hal-hal buruk sebenarnya, ya kan? Aku merasakan adanya sebuah indikasi tentang sebuah energi-energi yang mungkin selalu direncanakan oleh si pihak ketiga. Seakan-akan pihak ketiga itu mungkin menggunakan hal-hal yang sifatnya magic, bisa saja ya kan, adu domba, ya akan memfitnah kamu dengan pasangan kamu kemarin mungkin, ya. Dan kemudian kartu ini juga menggambarkan, melambangkan teman-teman ya bahwasanya apa ya, penyesalan itu seakan-akan membuat kamu tuh benar-benar membuat dia, mohon maaf, membuat si dia itu seakan-akan kehilangan akal sehatnya teman-teman. Ya bagaimana tidak, karena saat ini kalau aku lihat juga dia bakal sulit lepas dari pihak ketiga. Kenapa? Itu tadi mungkin karena ada magicnya, jadi terbelenggu dianya. Ya teman-teman, terbelenggu. Ingin keluar, ingin melawan, seakan-akan tidak bisa, tidak mampu. Ya, ada jiwa yang terbelenggu mungkin seperti itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Knight of Pentacles. Ya, jadi memang sangat memprihatinkan, mohon maaf. Ya, kondisi dia itu sangat memprihatinkan, teman-teman. Apalagi mendengar melihat kamu tuh sudah bahagia. Ya, sudah bahagia. Menemukan kebahagiaan yang baru. Mungkin bahagia dalam arti kehidupan sosial kamu meningkat, ekonomi kamu meningkat, ataupun kebahagiaan kamu menemukan energi yang baru gitu loh. Ya, ada seseorang yang dekat dengan kamu. Jadi ini yang semakin membuat dia itu ngerasa semacam frustasi, teman-teman. Jadi kehilangan kesempatan, peluang gitu untuk memperbaiki segala sesuatunya. Ya kan? Nah, bisa saja karena memang The Lovers ini kartu menggambarkan bahwasanya kamu akan bertemu dengan jodoh dan pasangan yang lebih baik. Ya, energi baru ya. Ya, kalau aku rasa sih bagus seperti itu. Karena itu akan semakin membuat dia itu akan menyesal seumur hidup, teman-teman. Ya, itu akan semakin membuat dia itu menderita. Dia sudah tidak bahagia dengan pihak ketiga, kemudian melihat kamu malah bahagia, malah lebih baik kehidupannya, lebih sukses, lebih mandiri, lebih mungkin kaya ya. Siapa sih yang mungkin nggak kepanasan, teman-teman? Siapa yang mungkin nggak semakin menderita lah ya kan? Nah, kemudian aku punya jajaman ya. Jadi memang di balik ini semua selalu saja ada hikmah ya. Di balik semua permasalahan dan ujian yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu, Tuhan selalu saja memberikan ada sebuah kejutan-kejutan yang mungkin nggak kamu sangka sebelumnya, teman-teman, ketika kamu akan memperoleh sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.